Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kondisi dari dana belanja subsidi dalam APBN di tahun 2022 yang kita cermati nanti sudah mengalami penurunan pemirsa sekitar 99 triliun rupiah. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, realisasi belanja subsidi APBN tahun 2022 per Oktober 2022 ini sudah mencapai 184,5 triliun rupiah. Dengan demikian, anggaran digunakan sebagian besar untuk ataupun masih tersisa sekitar 99,2 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara per Oktober 2022 telah mencapai 2.351,1 triliun rupiah atau 75,7% dari pagu target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Dan kinerja belanja APBN ini tumbuh 14,2% secara tahunan. Serapan belanja negara tersebut sebagian besar terserap untuk belanja non-kementerian lembaga mencapai 917,7 triliun atau 67,7% dari pagu, yang diantaranya digunakan untuk penyaluran kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Adapun realisasi belanja subsidi per 31 Oktober 2022 sudah mencapai 184,5 triliun rupiah dari total pagu 283,7 triliun rupiah. Dengan demikian, dana belanja subsidi masih tersisa sekitar 99,2 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Subsidi juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat tahun 2021 144 triliun, tahun ini alokasinya dinaikkan ke 283 triliun. Dan kami sudah membayarkan kepada PLN, kepada Pertamina sebesar 184,5 triliun. Ini yang kalau kita lihat, hal yang perlu untuk kita lihat kenapa APBN menjadi shock absorber besar, kita lihat penyaluran untuk BBM, solar dan metan, minyak tanah, itu terjadi konsumsi yang naik 13,3 juta kiloliter. Tadinya tahun lalu hanya 11,7. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi sehingga mobilisasi dan permintaan terhadap BBM ini meningkat. LPG 3 kilo juga mengalami sedikit kenaikan ke 5,8 dari 5,5 metrik ton. Listrik konsumsinya relatif juga naik 38,7 dari tahun lalu 38. Subsidi perumahan juga melonjak sangat tinggi 152,2 ribu unit dari tahun lalu hanya 104,2 ribu unit. Dan penyaluran KUR juga melonjak luar biasa tinggi, mencapai 301,3 triliun rupiah. Ini semuanya adalah di satu sisi APBN menjadi shock absorber, APBN juga menjadi pengungkit atau pendorong pemulihan ekonomi. Sementara itu, realisasi penyaluran belanja subsidi APBN yang digunakan untuk bahan bakar minyak jenis solar dan minyak tanah LPG 3 kg, listrik bersubsidi, subsidi perumahan dan kredit usaha rakyat atau KUR, seluruhnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 lalu. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mencermati anggaran subsidi hingga akhir tahun 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Denny Irawan. Beliau adalah Head of Research and Economics dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Pras, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Denny. Sama. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja Anda review dulu nih, bagaimana sih penggunaan dari anggaran ataupun APBN di sepanjang tahun ini? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi sebelum kita masuk ke APBN tentu penting ya kalau kita sentuh dulu nih keadaan ekonomi global. Ini perlu kita sadari kembali bahwa perekonomian global ada di bawah tekanan ketidakpastian yang belum pernah kita hadapi beberapa dekade sebelumnya gitu ya. Jadi tahun ini aja ada beberapa yang memang sangat signifikan pengaruhnya ya. Di awal tahun kita punya Russia-Ukraine konflik, lalu dilanjutkan juga dengan unprecedented high inflation gitu. Nah, jadi mau nggak mau dampaknya terasa sekali pada APBN kita.
Kalau dari sisi penerimaan, jujur kabarnya justru sangat baik gitu kan update-nya. Jadi revenue sudah 97,5% target untuk pajak, untuk PNBP masuk di 476,5 triliun. Ini baru akhir Oktober ya. Jadi bisa diprediksi malah akan lebih dari target sebetulnya kalau dari sisi penerimaan. Namun memang dari sisi realisasi belanja ini per Oktober baru sampai di 75,7%. Jadi masih dengan hanya effectively 15 hari lagi saya rasa, karena Desember pertengahan sudah harus tutup anggaran kan ya untuk di pemerintah. Maka dari sisi penerimaan akan perform gitu. Jadi perlu ada usaha maksimal lagi dari kementerian untuk melakukan penyerapan. Baik, yang menarik dari sisi realisasi belanja negara begitu ya, 2.351,5 triliun. Ini terbesarnya justru untuk belanja kementerian yang maksud kami non kementerian lembaga begitu. Ini jumlahnya 917,7 triliun yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sri Mulyani, ada subsidi untuk BBM, kemudian listrik, LPG 3 kg. Anda melihat apakah fokusnya masih kepada sektor energi? Kalau dilihat dari dan juga tentu dimanapun berlaku bahwa sektor energi sebagai sektor ya sangat penting. Jadi kalau dikatakan apakah masih energi akan tetap selalu jadi itu pasti gitu, pemerintah akan tetap kesana. Tapi memang kalau kita bicara dengan subsidi, maka sangat baik kalau memang pemerintah bisa secara gradual menurunkan juga, karena memang lebih baik untuk dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya lebih berdampak jangka panjang untuk pembangunan kita. Seperti misalnya agenda besar pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam G20 juga B20 dan berbagai forum terkait gitu ya, tentang percepatan untuk green energy infrastructure misalnya, yang di satu sisi pasti akan lebih agresif dan juga menciptakan lapangan kerja baru untuk mendukung transisi energi bersih kita. Gitu. Jadi saya akan sarankan pemerintah lebih baik fokus ke sana. Oke, itu dia yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, realisasi subsidi tahun 2022 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Tadi ada penyaluran barang bersubsidi, kemudian kenaikan harga produk BBM dan juga LPG. Nah, kalau kita lihat dengan adanya peningkatan dari sisi volume BBM dan juga sektor energi lainnya, apakah ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Indonesia ini sudah masuk dalam tahapan normal begitu? Ya, memang sejak tahun 2022 ini konteksnya sudah mulai terlepas dari pemulihan lagi ya gitu. Bahkan kalau dari indikator-indikator pertumbuhan kita salah satunya di 5,72 kan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masuk ke fase di mana early expansion gitu kalau dalam business cycle teori gitu. That's what I believe gitu. Nah, tapi sebagai fakta gitu ya, ini juga perlu hati-hati karena memang kondisinya unik dan tidak semua orang secara global memahami ini. Bahkan ekonom pun masih terjadi perdebatan terkait isu ini karena inflasi tiba-tiba sangat tinggi diakibatkan oleh supply chain yang belum pulih, lalu harga energi juga meloncat. Nah, di sini yang kita dan memantau terus secara seksama. Oke, tapi kalau dilihat dari sisi fundamental ekonomi, menurut tanggapan Anda ini Pak Denny, apakah memang masih cukup kuat begitu, di mana banyak orang memprediksikan tahun depan ini juga penuh keseraman. Indonesia banyak pihak juga menyatakan bahwa menjadi salah satu negara yang cukup kuat bahkan dalam menghadapi kondisi tahun depan. Ya, itu kabar baik dan kita sama setuju. Saya rasa bahasanya adalah kita optimis tapi tetap waspada gitu ya. Makanya saya sangat senang itu bahasa yang pas Kementerian Keuangan untuk menggambarkan APBN dalam konteks 2023 ini, karena memang ekonomi kita terbukti tidak semengkhawatirkan kondisi di global gitu ya. Jadi ada shock absorber yang baik, APBN salah satunya, dan memang produktivitas kita juga bertambah. Nah, kalau kita bicara mengenai dana subsidi, tadi penggunaan sudah disampaikan, ada yang untuk pembayaran Pertamina, kemudian PLN. Jumlahnya cukup besar, 283,7 triliun, kemudian penggunaan 185 tersisa, sekitar 99,2 triliun rupiah. Apa yang bisa Anda cermati? Apakah ini masih menyisakan ruangan yang cukup baik tentunya untuk dana subsidi kita? Iya, kalau kita lihat 99,2 triliun ini kan sebetulnya 35% ya, 183,7. Dan dengan tersisa ini data di akhir Oktober, jadi sebetulnya 2 bulan gitu ya, dengan 35% sisa masih sangat cukup kalau dari hitungan saya gitu. Tapi ini tentu yang jadi tantangan apakah nanti bagaimana realokasinya kalau memang tidak terserap seluruhnya. Ini pemerintah harus menyiapkan strateginya, apakah di carry forward untuk digunakan di tahun depan atau justru program-program lain kompensasi secara lebih baik.
Ya, beberapa waktu lalu juga sudah menyatakan dana SAL begitu ya, sisa yang anggaran tahun ini memang disiapkan nih untuk tahun depan. Apakah juga masuk dari dana subsidi tadi atau memang harus segera dihabiskan tahun ini? Anda melihat apakah ini juga berdampak cukup kuat terhadap masyarakat di lapangan? Dari sisi dampaknya menjadi cukup baik ya saya rasa. Jadi memang masyarakat juga daya beli terjaga, gitu meskipun ada tekanan inflasi, ini bentuk kompensasi yang dan lagi-lagi bahwa kalau misalnya mau dilanjutkan di review awal tadi juga yang mengkhawatirkan memang karena penyerapan kita yang lambat, itu menjaga jadi blessing in disguise-nya ini tingkat defisit APBN kita masih di bawah 1%. Gitu. Ini yang jadi unik ya gitu. Jadi sebelumnya kita selalu lewat dari 3 atas rule of thumb. Nah, gara-gara penyerapan kita agak sedikit lambat jadi nah itu sisi baik. Tapi ya memang lagi-lagi kalau berdasarkan data GDP kita terlihat pertumbuhannya, masyarakat masih terjaga daya belinya. Itu yang kita harus terus jaga. Oke, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah yang sudah menaikkan BBM sebelumnya begitu, ada yang kemarin ada Pertamax, kemudian Pertalite juga mengalami kenaikan. Apakah ini bisa membantu penambahan ataupun realokasi anggaran untuk subsidi BBM sendiri ataupun energi secara umum? Tahan dulu jawabannya Pak Denny, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan realisasi belanja subsidi APBN pada tahun ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 2019 kita lihat untuk belanja subsidi 146,2 triliun, kemudian 2020 sedikit turun 125,2 triliun rupiah dan tahun 2021 144,4 triliun rupiah. Sementara untuk belanja subsidi di tahun 2022 seiring dengan adanya Perpres 98 tahun 2022 ini naik dari 207 triliun menjadi 283,7 triliun rupiah. Sementara untuk realisasinya per Oktober sudah mencapai 184,5 triliun rupiah. Berikutnya untuk penggunaan belanja subsidi APBN, ini apa saja? Tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Bu Sri Mulyani begitu. Memang untuk pembayaran ataupun subsidi BBM, ini jenisnya ada solar, kemudian minyak tanah. 2022 13,3 juta kiloliter, naik juga dibandingkan dengan tahun 2021 11,7 kiloliter. Kemudian LPG 3 kg juga naik dari 5,5 menjadi 5,8 metrik ton. Listrik bersubsidi ini dari 38 juta pelanggan naik menjadi 38,7 juta pelanggan. Sementara subsidi perumahan 104,2 ribu unit naik hingga 152,2 ribu unit. Adapun untuk penyaluran KUR, kredit usaha rakyat, kita lihat juga mengalami peningkatan dari 237,2 triliun rupiah pada 31 Oktober 2021. Kemudian ini naik ya 301,3 triliun rupiah di tahun ini. Berikutnya, bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dari sejumlah lembaga internasional? Perlu dicermati juga. Untuk IMF, ini perbandingannya 2022 tahun ini proyeksi dan tahun depan ya. IMF untuk tahun 2022 5,3%, sementara tahun depan 5%. Kemudian World Bank 5,1%, sama juga dengan proyeksi tahun depan. Sementara ADB turun dari 5,4% menjadi 5% di tahun depan. Kemudian Bloomberg Consensus 5,2% tahun ini, kemudian tahun depan menjadi 5%. Dan OECD 5,3% tahun ini, kemudian tahun depan turun di bawah 5%, tepatnya 4,7%. Wow, ini menarik. Kita akan cermati kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Denny Irawan, Head of Research and Economics PricewaterhouseCoopers Indonesia. Baik, ya Pak Denny, kalau kita cermati dengan penyaluran subsidi tadi yang sudah disampaikan, ada BBM, kemudian LPG, listrik, perumahan, dan KUR. Apakah ini menjadi salah satu lagi-lagi target pemerintah untuk meningkatkan penyaluran subsidi? Memang ini lebih kepada manfaat luas yang dirasakan oleh masyarakat karena tadi KUR-nya naik, subsidi perumahannya juga naik, kemudian listrik pun juga mengalami peningkatan di samping BBM ini. Pak Denny, silakan. Ya, betul Pak Pras. Jadi memang ada satu
term yang kita sama-sama sepakat. Subsidi bukan sesuatu yang salah, tapi selalu jadi persoalannya ketika tidak tepat sasaran. Gitu ya, memang subsidi energi punya dampak yang baik sebetulnya kepada perekonomian, tapi ingat biasanya jangka pendek dan juga sering salah sasaran. Itu sebabnya ketika pemerintah menggunakan atau memilih untuk realokasi kepada KUR dan juga subsidi perumahan, ini tentu dampaknya akan lebih panjang gitu terhadap pembangunan dan juga peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau fokus yang di sana, saya rasa itu sangat baik dan itu harus terus didukung gitu ya, sambil sebisa mungkin menghilangkan bahwa fokusnya hanya di jangka pendek, bagi kebijakan yang memang terkesan hanya untuk populis di jangka pendek. Begitu, Pak. Baik, lantas kalau kita cermati dari sisi kenaikan harga jual BBM sebelumnya yang sudah dinaikkan oleh pemerintah, apakah ini juga berimplikasi terhadap penyaluran dana subsidi kita? Ya, langkah pragmatis yang diambil pemerintah melihat kondisi global gitu, terutama karena kenaikan harga energi yang signifikan, itu sangat baik dalam ketahanan. Jadi APBN meskipun Bu Sri Mulyani katakan shock absorber, tapi tentu punya keterbatasan, begitu kan? Dan sebenarnya ada agenda pembangunan lain yang lebih baik, ya, struktur, kesehatan, pendidikan, gitu. Yang Indonesia sebetulnya masih banyak besar, gitu. Hal ini juga satu fokus yang ikut digeser oleh pemerintah, gitu. Kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, apakah justru itu akan menekan daya beli masyarakat, Pak Denny? Satu hal yang perlu disadari, kenaikan harga BBM, ini salah satu konsekuensi yang tidak dihindarkannya, memang daya beli akan tertekan. Tapi perlu diingat lagi bahwa BBM ini sifatnya jangka pendek. Jadi kalaupun ada tekanan, ini once off, gitu ya. Sekarang ada dampaknya, tapi setelah itu mulai penyesuaian dan pemerintah juga, masyarakat akan bisa cepat beradaptasi gitu, sebetulnya dengan tingkat harga yang baru. Jadi kalau dibilang tidak ada, tentu ada. Tapi ingat bahwa ini bukan jangka panjang gitu ya, dampaknya itu ya lagi-lagi jangka pendek, karena BBM selalu konteksnya jangka pendek kalau harga. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi global, tadi Anda katakan juga ini menjadi salah satu fokus pemerintah dan pembahasan hari ini. Bagaimana dengan dampak perang berkepanjangan begitu terhadap sektor energi di Indonesia? Karena kan global juga kemarin banyak pemberitaan krisis energi terjadi di mana-mana ini, Pak Denny. Ya, jadi salah satu supplier terbesar gitu, yang konsisten itu kan memang Rusia, dan karena terjadinya konflik ini terputus aliran supply dari Rusia, baik minyak maupun gasnya, kepada pasar dunia. Dan salah satu konsumen terdekat itu Eropa. Gitu. Jadi dengan kronologinya seperti ini, Eropa yang kehilangan supply dari Rusia ini mencari dari pasar-pasar dari negara lain yang membuat ada kelangkaan meskipun sifatnya masih sementara. Gitu. Dan ini yang juga menekan pemerintah kita sampai akhirnya mengurangi jumlah subsidi dengan cara menaikkan harga gitu ya, untuk BBM. Nah, tapi sejauh ini memang Eropa beradaptasi cukup baik gitu ya, meskipun impaknya masih terasa signifikan. Satu hal yang perlu dipadai, karena bagian utara ini Eropa juga baru masuk winter, jadi energy market masih sangat perlu kita cermati secara hati-hati gitu ya, karena energy market bisa bereaksi secara signifikan. Eropa ternyata tidak bisa menjaga ekspektasi dan juga kondisi stabil yang ada di sini. Yang menarik adalah dengan kondisi fundamental kita yang masih dalam kondisi baik-baik saja ini, Pak Denny. Tadi sudah disampaikan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga internasional rata-rata justru memang melemah begitu. Kalau kita lihat tahun ini dan juga tahun depan. Anda melihat sendiri bagaimana optimisme dan juga laju pertumbuhan ekonomi kita? Kalau dari sisi pemulihan, semua banyak memuji secara internasional juga betapa Indonesia bisa stabil gitu ya, kembali ekonomi kita sudah lewat dari level sebelum pandemi dan sekarang dari trajektori seperti sebelum pandemi. Tapi perlu diingat Pak, konteks besarnya untuk bisa sampai ke visi besar yang juga pemerintah nyatakan, misalnya visi Indonesia Emas 2045, kita butuh gitu, ada pembangunan yang signifikan, development yang tetap bisa akselerasi sampai. Karena untuk bisa sampai dengan target negara maju di 2045, yang disyaratkan itu adalah pertumbuhan yang sebetulnya 6%. Jadi PR-nya masih banyak sebetulnya. 5% ini baik, remarkable bahkan kalau internationally, tapi belum cukup untuk kita sampai bisa lepas dari middle income trap. Itu yang perlu sama-sama pemerintah fokuskan. Oke, lantas strategi apa saja yang mungkin harus disiapkan oleh pemerintah menyikapi kondisi anggaran subsidi yang tersisa sekitar 99,2 triliun tadi? Apakah disebar saja atau ditambah lagi nih subsidinya kepada masyarakat
Kita jeda dulu sebentar Pak Denny, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Denny Irawan, Head of Research and Economics dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. Ya Pak Denny, menarik memang kalau kita cermati dengan sisa anggaran ini dari subsidi APBN kita di tahun 2022 ini 9,9 triliun enaknya diapakan begitu ya? Kalau menurut Anda strateginya sebaiknya seperti apa nih kira-kira Pak Denny? Betul. Kalau prediksi gitu ya, kita coba hitung 35% tersisa dan hanya tinggal 2 bulan kurang yang ada, itu kan angka akhir Oktober, maka angka ini cukup. Gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan sisanya? Tentu ya sebagaimana normalnya perlakuan terhadap sisa anggaran lebih, akan ada carry forward saya yakin ke depan, tapi memang ini untuk pertama, pemerintah akan tetap punya kan subsidi energi baik itu BBM maupun listrik. Nah, apa yang perlu diperbaiki tentu dari segi penyambung. Gitu ya, pemerintah kita tahu sudah dengan menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Pertamina gitu untuk mencapai subsidi supaya tepat sasaran. Selain itu juga dukungan terhadap KUR maupun program rumah bersubsidi juga saya rasa lebih berdampak jangka panjang dan lebih baik gitu karena lebih tepat sasaran sebab di sana ada proses verifikasi sebelum si penerima bisa menerima bantuan. Jadi memang lebih kepada bagaimana mengalokasikan ini kepada agenda-agenda yang lebih bisa mendukung pembangunan di jangka panjang. Oke, dan di sisi lain ada subsidi listrik juga ini yang angkanya bertambah dari jumlah pelanggan. Anda melihat pemerataan nampaknya sudah dikejar oleh pemerintah begitu untuk mereka yang bisa ataupun yang berhak mendapatkan subsidi listrik. Ya, sempat dengar wacananya pemerintah ingin menaikkan meskipun di awal dinyatakan bahwa tidak jadi naik gitu ya. Tapi yang diubah adalah lebih kepada memastikan bahwa kategori penerima harus lebih tepat sasaran. Jadi 50 dan 900 tetap akan menggunakan dan sebenarnya di awal tahun ini pemerintah juga sudah sempat mengumumkan belum jelas kapan untuk diaplikasikan untuk mengubah menjadi voucher. Iya. Ini yang lagi-lagi juga ketika kita tidak antisipasi gitu, tapi bagaimana penyalurannya bisa lebih baik dan sasaran. Jadi ini satu yang bisa kita coba dukung, meskipun tentu lagi-lagi pasti ada tantangan dalam administrasi ya, karena juga banyak PR dari sisi data pemerintah. Gitu. Cuma ini satu hal yang perlu kita dukung karena memang agendanya lebih ke sana. Bagaimana yang layak menerima harus menerima sasaran. Backlog perumahan ini menarik kalau kita cermati juga subsidi perumahan seperti yang Anda sampaikan juga tadi mengalami peningkatan lebih kepada untuk mengejar backlog perumahan di Indonesia angkanya masih 12,5 juta unit begitu. Ya, ini sebetulnya dari sisi pembangunan infrastruktur dan dalam konteks ini infrastruktur dalam arti luas ya perumahan memang banyak tantangan karena backlognya masih besar dan tentu dengan adanya program pemerintah untuk mengurangi backlog nanti backlog penerima subsidi listriknya akan bertambah gitu ya kan memang ini rumah bersubsidi gitu kan tapi itu satu yang memang jadi keharusan karena lagi-lagi bagian dari peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Baik, itu dia memang dengan adanya anggaran subsidi yang disampaikan oleh pemerintah melalui APBN ini diharapkan juga bisa meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat begitu yang mereka berhak begitu mendapatkan subsidi baik listrik, kemudian perumahan dan juga tadi BBM. Nah, Anda melihat potensinya bagaimana paling tidak sampai dengan akhir tahun begitu dengan adanya anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Apakah juga bisa menjadi pijakan kuat nih bagi masyarakat kita untuk bertahan di tahun 2023 mendatang? Ya, ada beberapa yang berubah gitu seperti misalnya anggaran prakerja gitu kan. Prakerja itu juga kan lagi sedang dilakukan penyesuaian. Gitu. Nah, tapi secara umum kalau dari sisi anggaran subsidi, angka yang tersisa menurut hemat saya akan hingga setidaknya tahun ini. Saya juga melihat APBN ya akan sangat di akhir tahun. Meskipun sebenarnya blessing in disguise kurang baiknya gitu kan berarti penyerapan kita juga tidak terlalu perform gitu ini. Jadi pemerintah yang pasti tidak perlu lagi menambah jumlah utang secara signifikan sampai akhir tahun. Karena anggaran masih cukup kan tadi defisit bahkan masih di kisaran 1% gitu. Nah, tapi kewaspadaan tetap dijaga. Nah, sepanjang 2023 ketidakpastian global ini dipastikan akan terus berlanjut gitu ya. Jadi tentu harus stay alert. Situasinya juga sangat cepat berubah di belahan dunia di mana konflik sedang terjadi terutama dan untuk jangka panjang lagi-lagi pada agenda-agenda yang memiliki dampak signifikan untuk menjadi fundamental pembangunan. Gitu ya, satunya transisi ke menuju energi bersih gitu memperkuat kualitas infrastruktur kita.
Terakhir Pak Denny, berarti Anda menilai bahwa alokasi anggaran ataupun penggunaan anggaran APBN kita baik untuk subsidi ataupun penggunaan anggaran lainnya sudah sesuai dan harapan dari teman-teman ekonom misalnya. Ya, lagi-lagi bahwa kita harus mendukung gitu ya program-program yang memang baik dan bersifat fokusnya pada jangka panjang. Karena semua juga ingin satu tantangan besar kita Pak, bahwa bonus demografi tidak terus terjadi gitu ya, ketika itu habis dan kita tidak berhasil take off, maka impian menjadi negara maju pun bisa sirna gitu ya, itu waspada sekali. Iya. Sampai kita terjebak pada dampak sekali lagi. Jadi mari saya mengajak dukung program-program yang memang lagi-lagi sifat fundamental untuk jangka panjang. Baik, itu dia. Tinggal kita bagaimana menyiapkan tabungan kita dalam APBN tadi, apakah benar-benar bisa digunakan juga nanti penggunaan dananya untuk bagaimana memitigasi tahun 2023 mendatang. Pak Denny, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan hari ini untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Denny. Salam sehat.